Semangat pagi di hari Senin 9 November 2020. Kembali bertemu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita akan menyatukan hati, menenangkan pikir, mengelola hati di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Janjine ora tenanan jebule, krewean dadi grojokan. Saben-saben dielingke nanging sajake kok anteng wae. Demikian penggalan lagu Ojo Digondeli karya Mantos yang menceritakan tentang seorang lelaki yang diingatkan oleh pasangannya agar tidak sembarangan dan menganggap remeh pada perkara kecil. Anggota keluarga Allah, banyak orang seringkali meremehkan perkara-perkara kecil. Bacaan Injil berdasarkan leksionari hari ini mengingatkan kita agar setia pada perkara-perkara kecil. Lukas memberikan catatan kepada kita di dalam pasal 16 ayat 10-15 yang demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Anggota keluarga Allah, apa sebenarnya yang dimaksudkan Yesus dengan perkara kecil dan perkara besar? Pada perenungan hari Sabtu lalu dinyatakan bahwa kita semua anggota keluarga Allah adalah bendahara atau juru gedong dari Tuhan Allah yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta, yaitu semua yang ada di dunia ini. Ingat bahwa kita hanya bendahara atau juru gedong, bukan pemilik harta sebenarnya. Semua harta adalah milik Tuhan yang sedang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Kita dipersilahkan menggunakan mamon yang tidak jujur dengan bijaksana, hingga pada saatnya kita bisa diterima pada kemah abadi. Sabdanya di dalam ayat 9 pada hari Sabtu kemarin, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur,
supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ayat 11 dari bacaan Injil kita hari ini dinyatakan demikian. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau di dalam bahasa Jawa terjemahan tahun 1994, dadi yen kowe ora tumemen tumrap bondo kadonyan iki, sapa sing bakal mitayakake marang kowe bondo kaswargan. Dari hal-hal tersebut di atas, kita mengetahui bahwa yang dikehendaki Yesus tentang satu perkara kecil adalah pengelolaan tentang harta benda duniawi atau mamon yang dipercayakan kepada kita. Sedangkan perkara besar adalah upaya pengelolaan kita tentang harta surgawi yang ditentukan dari cara kita mengelola harta duniawi atau mamon tadi. Apakah kita mengelola perkara kecil, yaitu mamon, harta duniawi, dengan bijak? Mamon atau barang duniawi hanyalah benda yang tidak bisa kita tuhankan, karena memang hanya benda mati yang tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita sekalipun fisiknya nampak. Apakah Anda memperlakukan mamon atau barang duniawi sebagai barang atau sarana kehidupan untuk memuliakan Tuhan? Anggota keluarga Allah, perkenankan saya membantu dengan cara mengecek pengelolaan mamon secara mudah adalah sebagai berikut. Apakah Anda merasa pusing, merasa bingung, merasa stres, bahkan seakan-akan rasanya mau mati jika tidak memegang duit? Hati-hati jika hal itu terjadi, karena itu berarti ada tanda-tanda Anda tidak lagi menggunakan mamon sebagai sarana, tetapi sudah berusaha untuk menuhankan mamon tadi. Tatkala kita mengelola mamon sebagai benda duniawi apa adanya atau sarana kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tetap memusatkan hidup kita kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Bisalah itu kita jadikan pijakan bahwa kita sedang mengarahkan hidup kita pada kemah abadi. Anggota keluarga Allah, mari belajar dan bercermin pada pengalaman hidup orang-orang Farisi yang menjadi hamba uang. Secara fisik mereka kelihatan saleh, karena memang mereka adalah ahli kitab suci dan mereka juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi terkait dengan iman, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan adalah masalah hati. Tuhan Yesus bersabda di dalam ayat 15 tentang mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Selamat mengelola kehidupan dengan pengelolaan perkara kecil, mamon, harta duniawi, benda duniawi, dengan tidak berpusat kepadanya, tetapi meyakini Allah lah satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan memberkati bagi anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola harta duniawi, harta benda termasuk mamon di dalamnya. Dan
Jangan sampai kita terpeleset untuk menuhankan harta benda apapun wujudnya. Dan kita tetap menyatakan pengakuan, dimanapun Tuhanlah sumber kehidupan, di gunung, di lurah, di lembah, dan dimanapun Tuhanlah penguasa kehidupan. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66, baitnya pertama, kedua, dan ketiga, di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Percaya hai saudara, dan puji Tuhanmu. Kendati kau sengsara, dekatlah Tuhanmu. Penolong yang setia, tiada taranya. Pun dalam kematian, Tuhanmu beserta. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau mempercayakan semua harta duniawi ini kepada kami untuk kami kelola sebagai bendahara dan juru gedong Tuhan Allah sendiri. Namun kami Engkau berikan bekal pengetahuan, pemahaman agar kami tidak jatuh di dalam penuhanan akan harta benda duniawi dan semua yang harus kami kelola. Semua hanyalah sarana yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hanya akan memusatkan hidup kami kepada Tuhan. Kami hanya akan mengakui Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan bagi kami. Sekarang melalui aktivitas pekerjaan kami masing-masing, apapun bidang kami, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Hari ini Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi, agar mereka pun tetap meyakini Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan, sumber kekuatan, bahkan sumber kesehatan bagi kehidupan mereka semua. Kami menyerahkan anak-anak kami yang belajar dan mengenal akan kasih-Mu melalui para orang tua yang membimbing, memberikan teladan. Biarlah Engkau tetap berkuasa bagi anak-anak kami di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para muda-mudi, biarlah tetap memusatkan hidup hanya kepada Tuhan. Terlebih di dalam usaha mereka bekerja, usaha mereka menemukan pasangan hidup yang sepadan. Meyakini Engkaulah penguasa kehidupan
sejati. Allah kehidupan, kalau di masa pandemi ini seringkali banyak manusia kemudian merasa bingung karena dikhawatirkan, dihantui, bahkan mengalami keterpurukan, stres karena suasana pandemi. Biarlah kasih-Mu yang memulihkan dan semua mengembalikan pada keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan. Kami menyerahkan para medis di dalam menangani pandemi ini menjadi garda paling depan bersama-sama dengan komponen yang lain. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami di dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan suasana pandemi. Demikian juga kebijakan-kebijakan untuk kehidupan berbangsa bernegara semakin baik. Bekerja sama dengan para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, demikian juga masyarakat sepenuhnya, bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan bersama. Kami menyerahkan rencana pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata, baik melalui KPU, Bawaslu, dan semua komponen pelaksana pemilu serentak untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang akan datang. Para calon-calon pemimpin yang mencalonkan diri tetap di bawah kuasa dan tangan Tuhan saja. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap membawa berkat Tuhan, seperti yang diucapkan Musa bagi umat Israel pada waktu itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.